warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Halimah Zahra. Pada video kali ini saya akan membahas tentang meneladani dakwah Sunan Ampel dengan ajaran Moh Limo. Kalian tahu gak sih, kalau kita bicara tentang penyebaran Islam di Indonesia, tentu kita nggak bisa lepas dari peran besar Wali Songo. Mereka adalah 9 wali Allah yang menyebarkan Islam dengan cara yang lembut, penuh kasih, dan penuh kearifan. Nah, salah satu dari mereka yang sangat terkenal adalah Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Beliau berdakwah di daerah Surabaya dan sekitarnya yang dikenal sebagai pendidik dan pembina akhlak umat. Cara dakwah Sunan Ampel itu luar biasa. Beliau tidak memaksa orang lain untuk masuk Islam, tapi mengajak dengan contoh perbuatan baik dan tutur kata yang tepat. Sunan Ampel sangat peduli dengan akhlak masyarakat karena beliau tahu kalau akhlaknya baik, imannya juga akan tumbuh kuat. Salah satu ajaran penting yang diajarkan oleh Sunan Ampel adalah Moh Limo. Kata moh berasal dari bahasa Jawa yang artinya tidak mau atau menolak. Sedangkan limo artinya 5. Jadi, Moh Limo berarti 5 hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Kelima ajaran itu adalah yang pertama, moh main atau tidak berjudi. Sunan Ampel melarang keras umatnya untuk bermain judi karena judi itu bukan cuma bikin orang malas bekerja, tapi juga bisa merusak keluarga dan pertemanan. Judi membuat orang lain berharap pada keberuntungan, bukan pada usaha dan doa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya khamar atau minuman keras dan judi adalah perbuatan keji dari perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Dari ayat ini kita tahu bahwa judi itu bukan hanya permainan, tapi perbuatan yang bisa membawa kita kepada kehancuran. Yang kedua, moh madat atau tidak mabuk-mabuk. Zaman Sunan Ampel dulu, madat berarti mengisap candu. Sekarang bisa diartikan sebagai semua hal yang bikin kecanduan dan merusak tubuh, seperti narkoba, miras, dan rokok berlebihan. Sunan Ampel mengajarkan bahwa tubuh dan akal adalah amanah dari Allah dan kita harus menjaganya. Kalau kita rusak tubuh sendiri, berarti kita menyalahi amanah itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi, menjauhi madat itu bukan cuma soal kesehatan, tapi juga soal ibadah. Menjaga diri agar tetap layak di hadapan Allah. Yang ketiga, moh minum. Tidak minum minuman keras. Sunan Ampel juga melarang umatnya meminum khamar atau minuman yang memabukkan. Karena orang yang mabuk bisa kehilangan akal sehatnya, mudah marah, bahkan bisa melakukan dosa besar tanpa sadar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segala yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Muslim.
Minuman keras itu bukan cuma haram, tapi juga membawa banyak mudarat. Kesehatan rusak, hubungan keluarga hancur, dan seringkali berakhir dengan penyesalan. Yang keempat, Muhammadun, atau tidak berzina. Ajaran ini juga penting. Sunan Ampel mengingatkan bahwa masyarakat agar menjauhi zina, karena zina itu bukan cuma dosa besar, tapi juga bisa menghancurkan keluarga, keturunan, dan masa depan seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk." Quran Surat Al-Isra ayat 32. Sunan Ampel mengajarkan umatnya untuk menjaga pandangan, menjaga pergaulan, dan menghormati kehormatan diri sendiri maupun orang lain. Yang kelima, maling, tidak mencuri. Maling artinya mengambil hak orang lain. Sunan Ampel menekankan pentingnya kejujuran dan amanah dalam kehidupan. Kalau seseorang suka mencuri, masyarakat jadi rusak karena hilang rasa saling percaya diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil." Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Jadi, ajaran ini mengingatkan kita untuk selalu mencari rezeki yang halal dan menjauhi segala bentuk kecurangan. Teman-teman, ajaran Mohlimo bukan cuma larangan, tapi juga benteng moral umat Islam. Sunan Ampel ingin masyarakat hidup dengan iman yang kuat, menjauhi maksiat, dan menjaga diri dari hal-hal yang bisa merusak hati. Beliau tahu kalau seseorang sudah bisa menahan diri dari 5 hal ini, insya Allah hidupnya akan selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Dan menariknya, Sunan Ampel mengajarkan semua ini dengan cara yang lembut dan penuh kasih. Beliau tidak marah-marah, tidak memaksa orang berubah seketika, tapi beliau memberi contoh lewat akhlak dan perilaku yang baik. Beliau menolong orang, berbicara sopan, menghormati adat, dan membaur dengan masyarakat. Dari sanalah orang-orang Jawa tertarik dengan Islam, bukan karena takut, tapi karena kagum pada kebaikan. Nah, teman-teman, walau ajaran Mohlimo sudah ada sejak ratusan tahun lalu, isinya masih sangat cocok dengan kehidupan kita hari ini. Sekarang banyak godaan di sekitar kita. Game judi online, pergaulan bebas, minuman keras, narkoba, dan keinginan instan yang bikin orang mudah tergoda. Kalau kita nggak kuat iman, kita bisa jatuh dalam 5 larangan itu tanpa sadar. Karena itu, ajaran Sunan Ampel ini jadi pengingat untuk kita semua, bahwa iman dan akhlak adalah benteng terkuat menghadapi zaman yang penuh cobaan. Coba bayangkan, kalau semua orang menerapkan Mohlimo, gak ada yang curang, gak ada yang mabuk, gak ada yang berjudi, gak ada yang berzina, dan gak ada yang mencuri. Negara kita pasti damai, aman, dan penuh berkah. Teman, Sunan Ampel sudah memberi contoh luar biasa. Beliau berdakwah bukan dengan kekerasan, tapi dengan keteladanan. Ajaran Mohlimo beliau bukan sekedar kata-kata, tapi cerminan dari kehidupan yang bersih dan penuh iman. Kalau 5 hal ini kita jaga, insya Allah kita akan menjaga diri kita dari keburukan dunia dan akhirat. Semoga kita bisa meneladani dakwah Sunan Ampel
berdakwah dengan lemah lembut, dengan cinta, dan dengan akhlak yang baik. Karena sesungguhnya Islam itu indah dan keindahannya terlihat dari perilaku umatnya. Sekian dari dakwah singkat saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.